Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini yang suasana begitu cerah di wilayah saya kita bisa berjumpa dan berkumpul untuk belajar bersama meskipun melalui via online yang tentunya dalam acara SPT Pustaka Tunggal yang ke-15 dengan tema merancang kegiatan literasi sesuai borang akreditasi perpustakaan terbaru yaitu yang terletak pada 9 komponen. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan juga kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya berlanjut ke acara berikutnya, boleh saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin sekalian? Sehat semuanya ya? Sehat nggih? Sehat semuanya ya. Wah, ini Sehat, Bu. alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ini cukup banyak peserta pada SPT kali ini. Nah, boleh saya absen ada yang dari ujung barat, daerah Sumatera ada? Ada. Ada yang bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Papua? Insya Allah ada. Ya lengkap. Karena Pustaka Tunggal Alhamdulillah sudah merantau di berbagai daerah tentunya di wilayah se-Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Pada hari ini saya akan memandu acara SPT ke-15 ini, yakni nama saya Lia Umaroh, biasa dipanggil dengan Kak Lia atau bisa juga dengan Bu Lia. Alhamdulillah saya sedang bekerja di UPT SMP Negeri 1 Serengat yang letaknya berada di wilayah Blitar, Jawa Timur. Kebetulan saya di sini juga mengampu tugas sebagai seorang pustakawan. Barangkali ada yang dari Jawa Timur, Bapak Ibu, terdekat dari wilayah Blitar? Ada? Kalau ada, bisalah kita agendakan untuk ngopi bareng kita berbicara terkait dengan literasi atau perpustakaan. Boleh sekali. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Liridho ilah wa bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Baik, sedikit saya akan membicarakan dan memberitahukan kepada panjenengan semuanya siapakah pemateri kita pada SPT ke-15 hari ini. Yakni pemateri kita pada hari ini yaitu Mas Habibul Umam SIP. Saya rasa panjenengan semua sudah cukup kenal dengan beliau, tapi saya akan mengulang siapakah beliau yang sesungguhnya. Ya, Habibul Umam SIP merupakan direktur dari Pustaka Tunggal dan beliau memiliki cukup banyak pengalaman di bidang perpustakaan dan literasi. Beliau mengampu pendidikan di S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2021 dengan program studi ilmu perpustakaan. Jadi beliau ini sangat pakar nggih, linier di bidangnya. Nah, kemudian ada banyak pengalaman organisasi yang beliau sudah lalui, yaitu ada sebagai Dewan Pengawas Nasional HMPII, Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi se-Indonesia di tahun 2021 sampai 2023. Kemudian ada juga sebagai Dewan Pengawas Organisasi OMIP
Organisasi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Liberty di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Divisi Jurnalistik di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan di tahun 2018-2019. Nah, ada banyak pengalaman juga beliau. Beliau pernah sebagai pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta sebagai pustakawan dan Direktur Pustaka Tungga dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian Direktur CV Prim Ain di 2020. Kemudian ada juga PT sebagai part-time librarian PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia PMLI di tahun 2019. Dan masih banyak juga karya-karya beliau yang sudah terbit. Nanti untuk lebih lengkapnya silahkan bertanya langsung. Akan ada sesi curhat bersama Mas Habibul Umam. Nah, di balik layar Pustaka Tungga itu ada banyak curhatan-curhatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya siapa sih yang seringkali memberikan inspirasi, kemudian yang menjawab banyak permasalahan-permasalahan yang ada di perpustakaan. Nah, itu beliau, yaitu Mas Habibul Umam, Direktur Pustaka Tungga yang langsung turun sendiri memecahkan berbagai permasalahan yang pernah Bapak Ibu curhatkan, pernah Bapak Ibu mintakan solusi kepada kami Pustaka Tungga. Baik, sebelum ini akan ada penawaran dari kami, yaitu Pustaka Tunggah. Bisa untuk slide-nya. Nah, ada penawaran dari kami, yakni kami ada banyak produk Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan menawarkan ada template kalender literasi, ada juga template akreditasi perpustakaan. Nah, akreditasi perpustakaan. Di sini saya kira semuanya sudah akreditasi kah? Sudah ya? Ada yang perpustakaannya belum terakreditasi, Bapak Ibu? Halo? Ada. Oke, ada. Baik, bagi yang ada, silahkan dicermati karena hari ini akan ada penawaran yang cukup menarik. Saya yakin dan bagi yang belum terakreditasi juga boleh mengikutinya. Nah, ini ada di sini dituliskan kepanikan menghadapi akreditasi. Bapak Ibu, kenapa sih kok seringkali ketika kita mendengar akreditasi itu kita terlalu panik? Sebenarnya akreditasi adalah hal yang wajar dan lumrah yang akan dilakukan sebuah institusi baik pendidikan. Nah, hal tersebut senantiasa dilaksanakan. Kenapa kita kok seringkali masih panik? Karena itu adalah ibaratnya seperti laporan yang sudah kita kerjakan. Nah, di situ dituliskan bahwa kurangnya pemahaman tentang standar akreditasi perpustakaan. Kemudian ada juga semuanya serba sedikit. Kemudian ada kurangnya dukungan dari stakeholder. Ada yang di sini seperti ini? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Kemudian ada juga tidak punya cukup waktu. Ada kesulitan mengumpulkan data dan yang ketiga ada sorry sorry. Yang terakhir ada keterbatasan dana. Nah, saya kira hal-hal ini adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar yang terjadi pada akreditasi perpustakaan. Utamanya perpustakaan sekolah yang belum adanya pustakawan yang benar-benar mohon maaf, pustakawan yang benar linear karena biasanya di perpustakaan sekolah itu hanya tumpang tindih yang mana dari guru biasanya diberi beban tugas menjadi seorang kepala perpus atau petugas perpustakaan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja Pustaka Tunggal menyediakan solusi yang cepat dan tepat terkait akreditasi perpustakaan. Nah,
Kami sediakan contekan kami sediakan contekan akreditasi perpustakaan yang tentu akan mempermudah pengerjaan akreditasi perpustakaan sekolah. Di komponen akreditasi perpustakaan yang terbaru itu ada 9 komponen akreditasi, di mana di sini sudah ada template yang kami sediakan dalam bentuk Word. Kemudian panjenengan semua tinggal mencontek template yang sudah kami sediakan. Tentu hal itu akan mempermudah tugas panjenengan semuanya, menghemat waktu, jenengan tidak perlu memulai kegiatan itu dari nol, dan yang lebih menarik lagi, untuk pengisiannya kami menyediakan layanan bimbingan juga. Nah, dengan harga berapa Bapak Ibu kita mendapatkannya? Nih, di sini ada pelatihan penggunaan senilai 1.500.000, kemudian grup sharing ini 500.000, kemudian ada pendampingan pengajuan akreditasi dengan nilai 2 juta, template contekan akreditasi senilai Rp 3 juta. Nah, ini kalau harga normal totalnya 7 juta, 7 juta. Wah, 7 juta. 7 juta. Nah, kemudian khusus hari ini Bapak Ibu dari harga 7 juta hanya bisa ditebus dengan harga Rp299.000. Murah sekali kan Bapak Ibu. Nah, monggo segera dicek out di link yang sudah disediakan. Kemudian di 3 jam selanjutnya harga akan berubah menjadi Rp500.000. Silakan bagi Bapak Ibu segera dicek out di linknya. Ada kesempatan waktu sampai acara hari ini berakhir. Kemudian 3 jam selanjutnya bisa dengan harga Rp500.000. Baik, itu tadi penawaran dari kami Pustaka Tunggal Bapak Ibu. Nanti yang belum bisa check out atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja chat di customer kami, yaitu Pustaka Tunggal, nomor WA yang seperti biasanya, atau bisa dicek di akun sosial media kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, langsung saja untuk acara yang berikutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Mas Habibul Umam. Kepada Mas Habibul Umam, kami persilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Oke, baik. Sambil menunggu, saya prepare untuk share screen terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Sudah muncul ya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Lia yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk mengisi acara sharing Pusaka Tunggal yang ke-15 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan salam literasi untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang Master Plan Literasi Sekolah. Nah, ini judulnya menarik nih. Di awal kata ada kata Master Plan. Jadi kita di sini akan membuat sebuah rancangan yang bukan hanya sekedar berjalan sekali atau 2 kali, tapi adalah sebuah master plan, sebuah rencana yang itu besar dan itu bisa berjalan secara kontinu, yaitu tentang merancang kegiatan literasi dan juga laporan akreditasi perpustakaan sekolah dengan mudah. Nah, catatan yang perlu kita garis bawahi adalah kita membuat merancang kegiatan literasi dan juga akreditasi perpustakaan dengan mudah. Nah, ini yang paling
perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Biasanya kita mungkin kebingungan cara membuat kegiatan akreditasi itu seperti apa, kemudian cara melaporkannya dalam laporan akreditasi itu seperti apa, masuk dalam komponen berapa, dan contoh kegiatannya seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita bahas secara langsung, dan nanti di akhir sesi juga kita akan menunjukkan contoh-contoh laporannya dan juga praktik-praktiknya seperti apa. Oke ya, silakan disimak baik-baik, diikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan tentunya memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Oke, sebelum saya mulai, perkenankanlah saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Pertanyaan adalah, mengapa kita sering terjebak Bapak dan Ibu? Ini ada salah satu atau beberapa poin, ada 4, tentang tantangan klasik pustakawan sekolah. Dari antara keempat tantangan ini, Bapak dan Ibu ngalami semua nggak? Atau cuma ngalamin satu, atau ngalamin dua? Coba diperhatikan, direnungkan baik-baik. Tantangan klasik pustakawan, ini klasik Bapak dan Ibu. Ini permasalahan lama dan saya kira ini perlu untuk segera diselesaikan. Tantangan apa aja itu? Tantangan yang pertama adalah ada ide kegiatan literasi yang itu habis di bulan ketiga. Jadi ini kayaknya vibes-nya masih terasa ini. Ini baru masuk sekolah kembali, kalau tidak salah bulan Juli kemarin ya, tanggal 14. Nah, ini bulan Agustus. Nah, ini bulan Agustus sudah pertengahan tanggal 21, mendekati akhir. Stok kegiatan literasinya masih ada atau tidak ini? Atau masih kosong, sudah kosong? Kemudian tantangan yang kedua adalah bingung membedakan mana yang event dan juga mana yang kegiatan literasi untuk akreditasi. Yang mana mungkin bingung dengan konsep yang kurang jelas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Nah, perencanaan itu juga perlu Bapak Ibu, pentingnya itu di sini. Kemudian tantangan yang ketiga adalah sudah banyak kegiatan, tapi bingung cara mendokumentasikannya, terutama untuk laporan akreditasi. Nah, ini yang paling sering. Biasanya banyak sekolah yang dia sudah jalan kegiatan akreditasinya, sudah bagus, tapi belum terdokumentasi. Ya sama aja, kalau nanti ada asesor datang atau mau laporan akreditasi, bingung nyari-nyari datanya. Dan kemudian tantangan yang terakhir adalah semua tugas ini harus dikerjakan sendirian. Ini yang paling berat Bapak dan Ibu. Kita pustakawan itu fisiknya hanya satu orang, bahkan di perpustakaan sekolah yang besar selevel SMA pun juga kadang kita ditugaskan itu sendirian. Nah, kita di situ bertugas sendirian, tidak ada temannya, tapi tugas yang dibebankan ke pundak kita itu sangat banyak. Di perpustakaan sendiri ada tugas teknis, ada katalogisasi, ada klasifikasi, ada inventarisasi, belum lagi stock of name, ada preservasi, dan lain sebagainya. Belum menyentuh ke arah kegiatan literasi, ada survei kebutuhan pemustaka, kemudian ada kegiatan literasi itu sendiri, ada evaluasi kegiatan dan sebagainya, dan itu dilakukan sendiri. Bayangin gimana coba susahnya, gimana coba repotnya menjadi pustakawan sekolah. Bapak dan Ibu ngalami hal-hal poin-poin ini enggak? Boleh ditulis di kolom komentar, barangkali mungkin saya mengalami atau saya seperti itu, boleh silakan. Tidak apa-apa, disampaikan aja Bapak dan Ibu. Kita mengakui keadaan kita bukan berarti kita lemah, tapi justru dengan kita mengakui keadaan kita adalah itu titik awal kita untuk berubah, titik awal kita untuk berbenah. Oh, saya punya kekurangan di bagian ini, maka saya harus mulai berbenah dari bagian ini. Seperti itu. Oke ya, sebelum saya mulai lebih lanjut, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah banyak disinggung oleh Kak Lia ya. Terima kasih Kak Lia yang tadi sudah memperkenalkan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan singkat saja profil saya. Secara umum, nama dan juga latar belakang sudah ya, tadi sudah diceritakan oleh Kak Lia. Bisa dipanggil Mas Umam atau Pak Umam juga boleh, tidak apa-apa. Saya sudah bapak-bapak, sudah punya anak satu kecil usia 2 tahun alhamdulillah. Kemudian yang ingin saya ceritakan dalam profil saya pada materi saya kali ini adalah
spesialisasi saya yaitu membantu puluhan perpustakaan sekolah dengan tata kelola perpustakaan yang profesional melalui strategi literasi yang terukur dan juga terdokumentasi. Kemudian misi saya adalah saya ingin mentransformasi perpustakaan dari yang sekedar gudang buku menjadi jantungnya gerakan literasi di sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mohon izin untuk bercerita sedikit ya sebelum kita masuk ke materi utama. Memang saya tidak bekerja secara langsung di perpustakaan sekolah, di instansi A, B, C, atau Z, tidak. Saya tidak terikat dengan satu instansi. Tapi justru karena saya tidak terikat itulah justru saya bisa terhubung dengan perpustakaan siapapun dan dari manapun. Mau dari Surabaya, mau dari Blitar, dari Jogja, dari Bekasi, bahkan yang luar pulau juga ada, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, di mana di Aceh paling ujung Indonesia juga ada. Saya punya kontaknya semua dan punya kerjasamanya semua. Nah, karena keterhubungan inilah pada akhirnya saya bisa melihat banyak kondisi perpustakaan sekolah dari sudut pandang luar, dari sudut pandang eksternal. Kondisi perpustakaan sekolah dilihat dari sudut pandang eksternal itu seperti apa. Nah, itu yang saya alami dan itu yang saya rasakan sekarang. Nah, kebanyakan kondisinya adalah perpustakaan sekolah saat ini, mohon maaf, kalau boleh dibilang sebagian besar pustakawan mereka masih terpetakan dalam urusan kegiatan teknis. Seperti yang tadi dijelaskan, ada kegiatan katalogisasi, ada klasifikasi, inventarisasi, bahkan peminjaman pengembalian Bapak dan Ibu, itu masih dikategorikan sebagai pelayanan teknis. Belum masuk ke pelayanan literasi, belum masuk ke pelayanan pemustakaan. Nah, idealnya pustakawan seperti yang pernah saya dengar dari Kang Maman, beliau adalah seorang tokoh penggerak literasi nasional. Beliau menyampaikan bahwa pustakawan itu adalah kurator informasi. Maksudnya kurator informasi itu apa, Bapak Ibu? Maksudnya adalah contoh, saya tidak punya gambaran atau saya tidak punya, katakanlah saya kasusnya adalah saya kelas 12 ya, saya baru saja lulus, saya bingung harus meneruskan kuliah di jenjang mana atau di kampus perguruan tinggi mana. Contoh kasus sederhana, saya datang ke pustakawan, kemudian ceritalah, Pak atau Bu, saya bingung nih, saya mau harus melanjutkan kuliah di mana, di jurusan apa, yang sesuai dengan background saya, yang sesuai dengan passion saya, yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Nah, pustakawan kemudian mengarahkan, kamu punya kelebihan di bidang apa, kemudian coba kamu cari informasi jurusan ini di kampus ini. Nah, kalau kamu sudah, coba kamu bandingkan dengan informasi jurusan ini di kampus ini, atau kamu bandingkan lagi dengan informasi jurusan ini di kampus ini, prodi ini atau jurusan ini. Nah, seperti itulah yang namanya kurator informasi. Jadi bukan hanya sekedar Pak saya mau pinjam buku, ini bukunya seperti itu sesuai, enggak. Tapi kurator informasi itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi prosesnya itu terus berlangsung selama si user masih membutuhkan informasi yang dia butuhkan, selama dia belum benar-benar puas dengan informasi yang dia dapatkan, maka sepanjang itulah idealnya pustakawan itu masih harus bekerja, masih harus memberikan referensi-referensi informasi yang dia butuhkan. Nah, namun sayangnya tantangan, kembali lagi tantangan kita di pustakawan di Indonesia pada umumnya, terutama di pustakawan sekolah, bahkan perguruan tinggi sekalipun, saya pernah mengalami sendiri pustakawan perguruan tinggi, apalagi kalau di kampus yang masih swasta, kampusnya masih kecil, itu juga kasusnya kurang lebih sama, Bapak dan Ibu. Jadi perlu perhatian kita. Selanjutnya saya ingin menyapa singkat Bapak dan Ibu. Tadi Kak Lia sudah menyapa Bapak dan Ibu. Nah, sekarang giliran saya menyapa. Nah, Bapak dan Ibu dari mana saja boleh disampaikan di kolom komentar. Saya ingin tahu yang paling jauh ini mungkin ada yang dari mana gitu. Boleh silakan. Silakan. Ketika nama dari sekolah mana, dari daerah mana boleh. Ada yang mungkin dari Aceh, ada yang mungkin yang dari Sumatera, ada yang mungkin dari Kalimantan,
atau mungkin Sulawesi, atau mungkin Nusa Tenggara, boleh silakan. Oke, ini Pak Nopiar. Oke, izin Pak Nopiar dari Kalimantan Tengah, SMP Tunas Agro. Terima kasih Pak Nopiar sudah bergabung di event kita pada pagi hari ini. Oke, yang lain boleh silakan. Oke, baik. Cukup ya. Selanjutnya, ini adalah roadmap kita pada pagi hari ini. Perjalanan kita pada pagi hari ini, siapkan diri kita, pikiran, catatan, cemilan juga boleh. Silakan Bapak dan Ibu. Kita untuk penyampaian sesi materi dari Pusaka Tunggal selalu kita tekankan, selalu kita sampaikan bahwa kita penyampaiannya fleksibel. Kita nggak terikat dengan formal banget kok. Justru malah saya tuh suka dengan perpustakaan yang konsepnya tuh casual, konsepnya tuh nggak kaku. Untuk menyimak materi yang menarik berikut ini. Nah, yang pertama ada foundation, yaitu apa yang dinilai di dalam akreditasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang blueprint, bagaimana cara teknis merancang kegiatan literasi dan juga menyiapkannya untuk laporan akreditasi. Kemudian yang ketiga adalah strategic planning, yaitu memberikan jiwa dan juga arah dari blueprint kegiatan literasi tadi. Nah, strategic planning ini maksudnya adalah nanti kita akan coba mengulik dari sisi visi misi dan juga dari sisi kebutuhan pemustaka. Nah, ini dua sumber yang paling penting dan justru ini yang paling sering terlewatkan dalam membuat kegiatan literasi. Seringkali kita dalam membuat rencana kegiatan literasi itu hanya berdasarkan asumsi si pustakawan. Kayaknya siswa suka dengan kegiatan ini deh. Padahal belum tentu. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas dalam strategi planning. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana cara mendokumentasikannya. Kemudian ada juga action, nanti kita akan memperlihatkan demo bagaimana template kalender itu seperti apa, kemudian contoh laporan akreditasi, utamanya poin-poin yang bersinggungan dengan kegiatan literasi itu pada poin-poin atau komponen berapa saja. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian yang sesi terakhir adalah sesi Q&A, ada konsultasi dan juga sesi diskusi. Oke, Bapak dan Ibu sudah siap ya untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini? Boleh? Sebelum kita masuk ke materi utama, boleh disampaikan, ditulis di kolom chat, saya siap. Silakan ditulis, Bapak dan Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu terlibat secara langsung dalam event kita pada pagi hari ini. Jangan hanya sekedar menyimak, apalagi hanya HP-nya saja yang nyimak ya. Ikut Zoom, HP-nya masuk, setelah itu HP-nya letakin, pustakawannya lari kemana-mana. Jangan. Kita di sini pengen sharing Bapak dan Ibu. Dan sharing kita di sini pun juga kita free, tidak ada biaya registrasi, tidak ada pembayaran sama sekali. Adapun yang tadi ditawarkan Kak Lia itu sifatnya adalah opsional. Kalau mau ambil ya silahkan, enggak pun juga nggak masalah. Seperti itu ya. Kak Ferry Batman, siap. Ini kok namanya unik, Ferry Batman dari mana ini Kak, kalau boleh tahu? Boleh open mic atau mungkin dijawab di kolom chat boleh. Kak Ferry Batman. Kok ada Batman di dalam Zoom saya ini pahlawan dari mana ini? Oke, Pak Novian. Siap, terima kasih. Iya, Pak. Dari mana kok jawabnya iya, Pak, gitu loh. Oke, dari SD TN Mojokerto. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry atas antusiasmenya dan juga atas semangatnya, peserta paling ikonik ini, Pak Ferry Batman ini. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu, karena waktu kita pada pagi hari ini tidak banyak, kurang lebih nanti kita sekitar 1 jam. Mungkin untuk sesi materi kita nggak sampai 1 jam full, kurang lebih mungkin sekitar 45 menit. Jadi nanti akan kita fokuskan di sesi Q&A aja. Jadi saya mohon izin untuk melanjutkan materi ya. Nah, materi yang pertama adalah, oke, terima kasih Kak Kansa yang sudah merespon. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu peserta yang sebelumnya sudah merespon. Terima kasih. Oke, yuk kita fokus kembali untuk menyimak
Zoom kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu foundation, 9 komponen literasi dalam borang akreditasi. Nah, ini sebetulnya kalau dibilang baru sih nggak baru juga ya Bapak dan Ibu, karena komponen akreditasi yang terbaru yang 9 komponen itu sudah diperbarui atau sudah terbit kalau tidak salah itu sekitar tahun 2021 atau 2022 gitu. Jadi ini sudah 2025 ya, jadi kurang lebih sudah berjalan hampir 4 tahun. Nah, tapi mungkin barangkali Bapak dan Ibu juga belum pernah melihat secara langsung atau belum pernah membaca secara keseluruhan laporan dari komponen 1 sampai komponen 9 itu seperti apa. Komponen-komponen apa saja yang ditanyakan, kemudian berapa atau rincian-rinciannya itu seperti apa, barangkali mungkin kita juga belum tahu. Saya sendiri juga jujur, saya membongkar atau membedah borang akreditasi total full dari komponen 1 sampai 9 itu kalau tidak salah tahun 2024 kemarin atau 2023 kemarin Bapak dan Ibu. Waktu itu ada permintaan dari SMA 1 Purwodadi, mereka minta, Pak, Bu, minta tolong dampingi untuk buat laporan akreditasi. Oke, ya pustakawannya mereka sebetulnya juga dari background ilmu perpustakaan, bahkan dari Undip, bahkan saya juga apa ya, agak tertegun loh, ini pustakawan dari Undip tapi kok minta bantuan gitu kan. Nah, setelah saya berkunjung ke sana secara langsung, kasusnya adalah beliau itu sendiri. Oh ya, kalau kasusnya kayak gini juga wajar kan kalau beliau meminta bantuan ke kami untuk dibantu dampingi untuk membuat laporan akreditasinya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini 9 komponen. Ada komponen 1, koleksi perpustakaan, ada komponen sarana dan prasarana, komponen keamanan, komponen perpustakaan, komponen penyelenggaraan, pengelolaan, inovasi dan kreativitas. Kemudian ke-8 ada tingkat kegemaran membaca. Dan yang ke-9 ada indeks pembangunan literasi masyarakat. Dan masing-masing ini komponen ini banyak sekali. Yang paling banyak itu di komponen 1. Tentang koleksi perpustakaan itu sangat banyak sub-sub komponennya. Bahkan satu komponen di komponen 1 itu kalau tidak salah kemarin saya membuat di SMA 1 Purwodadi itu ada sekitar 180-an halaman kalau tidak salah, saking banyaknya Bapak dan itu pun belum full, belum lengkap. Bayangin itu baru satu komponen. Sekian ratus halaman kalau ngetik sendiri, buat sendiri dari awal, apa ya bongko Bapak dan Ibu. Dan itu saya mengalami sendiri, saya benar-benar membuat laporan itu dari nol, dari awal, saya ketik dari awal, itu yang pernah saya alami. Nah, namun pada kesempatan pagi hari ini kita tidak akan fokus ke semua komponen, kita hanya akan fokus ke komponen 5 dan juga komponen 7, yaitu komponen 5 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan yang poin ke-7 adalah inovasi dan juga kreativitas. Karena di dua komponen ini kegiatan literasi itu muncul, ada komponennya di dalamnya, Ya, ada Adi. poin-poin atau indikator yang membahas tentang kegiatan literasi. Nah, kemudian kita akan mengurai, kita bedah, kita breakdown lagi kegiatan literasi apa saja yang ada di dalam borang akreditasi, kemudian bagaimana atau apa saja yang dinilai di dalam. Puteri. Nah, yang pertama ada yaitu Harus kegiatan literasinya. Nah, kita perlu membedakan nih, mana yang kegiatan literasi, mana yang literasi baca tulis, mana yang literasi digital, mana yang literasi sains dan informasi, dan juga literasi-literasi yang lain. Dan contoh kegiatan literasi di perpustakaan itu sebetulnya juga banyak. Ada misal contoh mungkin kegiatan webinar tentang perpustakaan, ada tentang workshop kepenulisan, ada tentang kegiatan pentas budaya, atau mungkin ada kegiatan tentang mungkin membuat sebuah lokakarya atau karya seni, itu juga boleh, bisa dimasukkan dalam kegiatan literasi dan bisa dimasukkan dalam laporan akreditasi. Nah, intinya kegiatannya itu ada, kegiatannya itu beragam, mulai dari proposal, kemudian dokumentasi kegiatan, sampai laporan pasca acaranya itu harusnya ada Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang dinilai di dalam laporan akreditasi. Yang kedua adalah rencana kerja program tahunan. Nah, di dalam borang akreditasi, utamanya pada komponen 5 tentang penyelenggaraan, itu ada komponen
yang membahas tentang Renstra, rencana strategis perpustakaan. Apakah perpustakaan punya Renstra? Apakah Renstranya itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Itu ada poin-poinnya muncul di dalam komponen 5. Kemudian yang ketiga adalah ada dokumentasi, ada foto, laporan, dan juga berita. Nah, beritanya ini bisa dipost di sosial media perpustakaan bisa, dipost di website sekolah bisa, dipost di Slim, mungkin barangkali kalau Bapak dan Ibu menggunakan Slim, di dalam Slim ada menu berita atau warta perpustakaan itu bisa dimuat di situ. Dan itu kalau sudah dimuat itu juga bisa jadi nilai plus, jadi nilai tambah. Kemudian yang keempat ada evaluasi dan juga dampak. Ada pretest dan juga post-test sebelum acara itu ada dampaknya nggak intinya setelah acara atau setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah materi kedua yaitu blueprint. Bapak dan Ibu tahu apa itu blueprint? Atau mungkin ada yang baru dengar istilahnya kok kayaknya agak asing ya istilah blueprint ini. Ini maksudnya blueprint ini apa ini? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Oke, blueprint sederhananya itu sebetulnya berasal dari istilah arsitektur ya Bapak dan Ibu. Biasanya sebelum membangun sebuah gedung, sebuah bangunan itu kan ada desain arsitekturnya ya, ada apa itu? Ada contoh denahnya, ada detail gambar bangunannya, dan itu biasanya digambar atau dicetak di atas kertas warna biru. Nah, itulah kemudian kenapa disebutnya dengan blueprint. Nah, tetapi kalau dalam istilah umum, blueprint itu maksudnya adalah semacam master plan tadi ya, yang saya sampaikan di awal, semacam roadmap, semacam perpustakaan ini harusnya kemana atau arahnya kemana. Nah, itu yang dimaksud dengan blueprint. Jadi rencana jangka panjang atau rencana dalam skala besar. Nah, itu yang dimaksud dengan blueprint. Nah, blueprint di sini kita akan membahas tentang teknik merancang kalender literasi dalam 1 tahun. Nah, secara umum ada 2 strategi yang biasanya saya gunakan Bapak dan Ibu. Ada strategi yang pertama yaitu theme of the month, yaitu setiap bulan itu ada temanya apa. Jadi tiap bulan itu kita tentukan temanya. Oh, misal contoh Januari, temanya tentang literasi digital dan juga kesehatan. Maka promosi-promosi atau hiasan-hiasan yang kita lakukan di perpustakaan itu terkait dengan tema tadi, yaitu tema tentang literasi digital dan juga kesehatan. Yang kedua, bulan Februari, misal katakanlah tentang literasi budaya, misal kearifan lokal. Contoh nih, misal saya di Demak. Di Demak ini ada kearifan lokal apa? Misal ada kesenian barong, misal atau mungkin kesenian dari peninggalannya Sunan Kalijaga, misal. Nah, itu bisa dijadikan tema di perpustakaan setiap bulannya. Nah, di era informasi, di era sosial media sekarang ini, sebetulnya platform-platform ataupun startup yang menyediakan kerjasama untuk mengadakan event untuk perpustakaan sekolah itu sebetulnya juga banyak, Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya juga Pustaka Tunggal. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mungkin bingung atau mungkin pengen lebih apa ya, punya konsol lah bahasanya, punya teman untuk mengadakan kegiatan literasi, boleh banget kontak kami di Pustaka Tunggal, Mas, ayo bikin kegiatan bareng gitu. Nah, contoh kan kita pernah kerjasama dengan Librarian on Stage, yaitu itu juga salah satu senior saya di ilmu perpustakaan UIN. Beliau sering membuat podcast di live Instagram. Saya mengajukan diri, Mbak, saya pengen yuk kita buat kegiatan bareng, kita bahas tentang kegiatan literasi sekolah. Seperti itu juga boleh, Bapak dan Ibu. Dan itu sekali lagi, platform ataupun startup yang membahas tentang perpustakaan sekarang itu sudah mulai banyak. Coba deh, coba dikirim DM, disinggung, kira-kira mereka tertarik nggak untuk membuat kegiatan bareng gitu. Jangan merasa takut, jangan merasa khawatir. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, terus selanjutnya strategi yang kedua yaitu plot the activities. Maksudnya adalah tandai hari-hari penting atau tanggal-tanggal penting di dalam
kalender di dalam setiap bulannya. Misal contoh tandai hari besar nasional ataupun internasional. Misal hari buku, hari Kartini, hari guru, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan disesuaikan kalender akademik sekolah. Misal ada jadwalnya UTS, ada jadwalnya UAS, ada jadwalnya class meeting. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga adalah konsep big event versus small activity. Maksudnya adalah tidak semua itu harus berkapasitas besar, Bapak Ibu. Kalau baca mingguan yang sifatnya itu kecil, ringan, mungkin hanya berisi 3 atau 4 orang, itu juga boleh. Itu bisa dilakukan. Yang terpenting itu adalah ada kegiatannya dan ada dokumentasinya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu strategic planning. Oh ya, sebelum saya lanjut, tadi kalau tidak salah ada yang bertanya ya di kolom chat. Sebentar, saya cek dulu. Oke, dari perpustakaan SD Mutukawi, formatnya akreditasi SD sama tingkat SMP, apakah sama? Kalau tidak salah, bukan, S, eh, agak lupa saya, agak menyebutnya. Yang S antara SD sama SMP itu kalau tidak salah tuh kayaknya hampir sama. Yang beda itu SMA kalau nggak salah yang sekarang. Atau mungkin, tapi kurang lebih formatnya tuh hampir sama. Mungkin yang membedakan tuh hanya kayak misal jumlahnya aja sih, atau kapasitasnya aja sih yang membedakan. Tapi secara umum, poin-poin indikatornya itu hampir sama sebetulnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, saya jawab dulu sebentar, enggak apa-apa. Mau ngajuin akreditasi perpus, tapi kurang di buku 1000 judul, itu gimana solusinya? Yang pertama, kalau menurut saya, fokus ke tujuannya dulu. Tujuan akreditasinya mau apa? Apakah mau mencapai nilai A, ataukah mau mencapai nilai B, ataukah yang penting ikut akreditasi aja dulu, gitu. Nah, kalau tujuannya adalah mau langsung dapat A, ya otomatis 1000 buku ini harus 1000 judul ya, 1000 judul ini harus dikejar. Kalau enggak ya paling dapatnya B atau bahkan mungkin C. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang perlu kita pahami bersama terkait dengan akreditasi adalah bahwa komponen-komponen di dalam perpustakaan, di dalam akreditasi ini banyak, ada 9 komponen, dan dari 9 komponen ini disubkan lagi, rinciannya sampai banyak, mungkin ada ratusan komponen atau ratusan indikator, dan seringkali kita terjebak bahwa oh koleksi kita kurang dari 1000, tapi mungkin komponen yang lain bisa saja mengejar, bisa saja menutup, dan inilah pentingnya strategi dalam mempersiapkan akreditasi. Masing-masing ini kan, tiap komponen ini kan ada bobotnya masing-masing. Nah, mana yang mau kita dahulukan, mana yang mau kita eksekusi, mana yang mau kita kejar, dan target apa yang ingin kita capai. Nah, semua itu ada triknya, ada strateginya, Bapak dan Ibu. Jadi perlu dipertimbangkan kembali, perlu direnungkan kembali target akreditasinya mau apa, kemudian bisa nggak untuk mencapai target itu. Nah, jangan sampai yang sering terjadi adalah pengen dapat A, baru pertama kali akreditasi mau langsung dapat A, ya otomatis yang dikejar harus banyak dong. Ya, bukan rahasia umum bahwa di dalam mengejar ketertinggalan, kekurangan komponen tadi, kayak contoh misalnya di sini kurang 1000 judul, itu juga pengadaan. Dan kalau pengadaan, ya dananya berani nggak, dananya siap nggak, itu juga perlu untuk didiskusikan dengan stakeholder, dengan bendahara sekolah juga. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi fokus ke tujuannya mau apa, kemudian dan kalaupun toh misal gini, contoh buku yang ada di dalam perpustakaan itu hanya 1000 judul. Kalau mengejar ke 2500 itu kan masih kurang sangat banyak. Apakah dengan 1000 judul ini bisa diajukan untuk akreditasi? Ya bisa, Bapak dan Ibu. Tidak harus langsung mengejar sampai full dapat A penuh, itu nggak harus. Intinya akreditasi itu adalah proses untuk monitoring ya, untuk proses untuk scanning lah bahasa sederhananya.
Perpusnas ini kan mereka belum tahu sebelum adanya akreditasi kondisi perpustakaan di sekolah Bapak dan Ibu itu seperti apa gitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengajukan data untuk dilakukan akreditasi, nah perpusnas kan baru bisa lihat nih, baru bisa baca, oh perpustakaannya Pak Novier misalkan jumlah bukunya ada sekian, jumlah kegiatan literasinya ada sekian, laporannya seperti ini. Oh, sudah ada gambaran gitu. Jadi tujuan akreditasi itu seperti itu untuk standarisasi layanan. Jadi standar akreditasi ini kan berlaku secara nasional. Tujuannya adalah untuk itu, untuk standarisasi pelayanan perpustakaan agar seragam di seluruh Indonesia. Tidak apa ya istilahnya bukan terus kemudian tiap daerah komponennya sendiri-sendiri enggak, tapi secara nasional harusnya standarnya itu sama. Itu yang dimaksudkan dari akreditasi perpustakaan. Oke, seperti itu ya, Bu Janiati. Oke, ini saya lanjutkan sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Iin. Apakah boleh ikut akreditasi? Boleh dilanjut ke akreditasi kami SMP dan SMA. Harus satu-satu, nggak bisa langsung. Maksudnya mungkin gini ya, di satu laporan ini untuk SMP dan SMA nggak bisa, harus satu-satu. Masing-masing laporannya sendiri. Meskipun mungkin gedungnya sama, koleksinya sama, ya pustakawannya juga mungkin sama ya. KI ini satu tempat, satu gedung, satu koleksi, tapi milik dua instansi, ada SMP dan SMA. Tetap pelaporannya harus dipisah. Nah, karena kembali lagi standar untuk SMP dan juga SMA itu kan ada yang berbeda, nggak semuanya sama gitu. Dan kalaupun toh sama ya tetap meskipun dalam satu naungan, dalam satu yayasan katakanlah, kan dua instansi ini kan punya kepala masing-masing, punya punya administrasinya masing-masing gitu. Jadi harus dipisah-pisah, nggak bisa dijadikan satu seperti itu. Oke, cukup. Kita lanjutkan ke materi dulu ya. Ini masih ada sedikit materi kita. Ada materi 3, 4, dan 5. Setelah itu nanti kita akan praktek sebentar. Oke, yang ketiga yaitu strategi planning, yaitu merancang kegiatan yang bermakna dan strategis. Nah, ini yang tadi sebetulnya sudah saya singgung. Dalam membuat kegiatan literasi itu kita mulai dari mana? Nah, seringkali yang terjadi itu adalah kita membuat literasi itu berdasarkan angan-angan kita sendiri. Hanya berdasarkan asumsi. Aku pengen membuat kegiatan literasi yang ini, aku pengen kegiatan lomba masak, atau mungkin aku pengen buat kegiatan editing video, padahal belum tentu apa yang kita apa itu belum tentu apa yang kita asumsikan itu sama dengan yang dipersepsikan oleh siswa. Belum tentu itu sama dengan kebutuhannya siswa tadi. Jadi dalam membuat kegiatan literasi itu kita harus ada dasarnya. Nah, mulai dari mana? Ini yang terpenting. Yang pertama adalah beyond akreditasi. Maksudnya adalah kita merancang kegiatan itu tujuannya adalah untuk nanti kita masukkan dalam laporan akreditasi. Contoh sederhananya gini. Di dalam laporan akreditasi itu misal di dalam setahun minimal 3 kali event per event literasi. Nah, dari situlah kemudian kita fokusnya di situ. Kita dalam setahun kita fokus untuk ngejar 3 kegiatan literasi aja. Mau berapapun pesertanya, mau skala nasional, skala lokal, atau bahkan mungkin skala di hanya sekolah saja, itu pun juga bisa apa ya, bisa masuk, bisa dijadikan untuk laporan akreditasi gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan utama yaitu top down dan juga bottom up. Nah, top down ini maksudnya adalah berpijak dari visi dan misi. Jadi dari atas diruntutkan ke bawah. Maksudnya begini, sekolah itu mesti dia punya visi misi. Perpustakaan pun sebagai lembaga yang ada di bawahnya sekolah, harusnya pun juga memiliki visi yang misi. Dan idealnya visi misinya perpustakaan itu harus mendukung atau relate dengan visi misinya si sekolah tadi. Nah, dari visi misi perpustakaan, dari visi misinya di sekolah tadi itu kita turunkan, kita breakdown. Ini dari visi misi ini bisa kita turunkan dalam bentuk kegiatan apa?
itu bisa kita jabarkan. Kemudian yang kedua yaitu bottom up. Ini yang paling penting dan menurut saya ini yang paling menarik, yaitu berpijak dari kebutuhan siswa. Cobalah tanya ke siswa, kamu pengennya apa? Atau mungkin kalau ditanya secara langsung seperti itu siswanya bingung, kasih berupa opsional. Di antara dua kegiatan literasi ini, kamu pilih yang mana? Kamu suka yang mana? Itu juga pasti akan lebih menarik karena siswa sendiri yang memilih seperti itu. Dan untuk merancang kegiatan literasi ini ya, ini trik dari saya pribadi, Bapak dan Ibu. Saya sendiri cukup sering memanfaatkan AI, utamanya ChatGPT, gitu ya. Jadi bagi saya ChatGPT itu bukan musuh, justru malah ChatGPT bagi saya itu adalah semacam pengasah pisau ya, pengasah dari untuk mempertajam ide yang saya punya. Jadi katakanlah saya punya ide itu kemudian saya sampaikan kepada ChatGPT, kemudian otomatis mereka kan ChatGPT-nya kan merespon, coba buat kegiatan ini. Nah dari jawaban ini tak breakdown lagi, tak pecah lagi, tak fokuskan lagi, begitu terus sampai saya benar-benar nemu ide yang paling menarik dan ide yang paling relevan. Kayak misal contoh Bapak Ibu, materi PowerPoint yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hasil breakdown saya dengan ChatGPT. Kalau misalkan mungkin saya mengarangnya secara manual, saya mulai dari awal, otomatis waktu pengerjaannya lebih lama. Dan bisa jadi mungkin struktur materinya juga kurang terawat. Nah, dengan saya memanfaatkan ChatGPT seperti ini, saya sebagai user, saya sebagai controller dalam interaksi saya dengan ChatGPT. Bukan terus kemudian ChatGPT mengalahkan saya itu enggak ya, tapi justru saya yang memanfaatkan ChatGPT-nya. ChatGPT-nya tak pekerjakan saja untuk saya gitu. Jadi jangan takut, jangan terus kemudian merasa terancam dengan perkembangan teknologi. Justru teknologi ini hadir untuk mempermudah tugas kita sebagai pustakawan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, ini tadi sepertinya ada pertanyaan lagi. Coba saya buka dulu sebentar. Mas Umam, kami di Jogja, terutamanya perpustakaan sekolah dalam pengadaan koleksi berupa pembelian memiliki kendaraan seperti harus buku ber-SK Kemendikbud yang boleh kita beli, dengan kolesterasi yang ber-SK Kemendikbud masih minim dan kurang menarik. Bagaimana solusi menurut Mas Umam? Hmm, kalau menurut saya ini sebetulnya ya ada kan nggak ada aturan yang mengikatnya nggak? Misal eh, peraturan gubernur mungkin atau mungkin peraturan dinas yang itu berupa peraturan yang mengikat seperti itu ada nggak? Kalau ada ikatan seperti itu ya, waduh, agak berat nih kalau ada. Kalau ada ya balik lagi itu sebetulnya apa ya bisa dibilang itu urusannya wong dhuwur lah bahasanya. Dan mungkin kita juga apa ya salah satu yang apa ya yang sering saya pikirkan dan sering saya resahkan dari dunia perpustakaan itu ya ini salah satunya. Kita tuh di bawah itu sering ditekan dan yang di atas itu bermain seenaknya sendiri dengan aturan-aturan yang ada. Waduh. Dan sekarang ada tuntutan per tahun harus beli buku 10% dari anggaran. Wah, kurang ngeri gitu. eh Umumnya atau idealnya di undang-undang aja 5%, ini 10% dari anggaran sekolah. Dan ini apa ya, kalau boleh dibilang ini kan kayak eh, langsung menjurus ke apa ya, kayak tokonya itu harus ditentukan, kamu harus beli di toko ini, kamu harus beli buku ini gitu kan. Padahal toko ini atau buku ini belum tentu sesuai dengan kebutuhannya siswa, bukunya belum tentu menarik. Kalau saya pribadi, jujur ini tantangan yang cukup sulit karena balik lagi ini adalah ada keterikatan, ada undang-undang yang itu mohon maaf mungkin bisa dibilang monopoli ya. Tapi coba nanti sambil kita pikirkan bareng-bareng, mungkin kita diskusi seperti ini juga mungkin nanti ada nemu solusi kira-kira baiknya gimana. Kalau saya pribadi sih mungkin untuk langkah awal ya, mungkin kalau pengen memperkaya koleksi, tapi apa itu di luar dari buku SK Kemendikbud, apa ya mungkin bisa dicarikan referensi atau bisa dicarikan
buku-buku gratis yang tersedia di internet dari apa itu mungkin apa ya, ada banyak sebetulnya platform ataupun website-website yang menyediakan e-book secara gratis dan legal dan menarik, itu sepertinya juga bisa dijadikan alternatif. Sembari ya saya kira buku dari SK Kemendikbud pun juga ya tahu sendirilah kualitasnya buku dari kementerian ataupun dari dinas itu seperti apa, kadang juga ya seperti itulah. Saya nggak bisa berkomentar kalau untuk urusan seperti ini. Mohon maaf ya, karena ini ada SK-nya, ini ada aturannya, agak sulit untuk mengelak. Mau tidak mau ya harus harus seperti itu gitu. Oke, saya lanjutkan materinya dulu ya. Untuk Kak Tias Fatma, mohon maaf ya karena ini agak sulit untuk menjawabnya karena memang ini ada peraturan yang mengikat. Jadi saya nggak bisa. Oke, kemudian materi yang keempat kita adalah membuat laporan atau dokumen yang akuntabel. Nah, cara membuatnya itu seperti apa? Ada formula sakti dokumentasi. Yang terpenting itu ada proposalnya, kemudian ada laporan kegiatannya sesudah acaranya, kemudian ada bukti pelaksanaan 5 sampai 10 foto, kemudian publikasi dengan cara dipublikasikan di website sekolah, website perpustakaan dan lain sebagainya gitu. Terus dokumentasi evaluasi, contohnya adalah hasil karya peserta atau mungkin form feedback atau mungkin data kehadiran atau absensi itu juga penting. Makanya setelah mengadakan kegiatan literasi itu sebisa mungkin ada absensinya, ada daftar hadirnya meskipun berupa apa itu istilahnya print kotak bisa lah. Event-event kalau kalau sebelum masuk ke ruangan itu kan tanda tangan presensi terlebih dahulu. Nah contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini materi kita yang terakhir yaitu take action. Saatnya kita untuk intip demo, template, kalender literasi, dan juga laporan akreditasi. Nah, ini saya mau izin untuk ganti share screen-nya terlebih dahulu karena ini kita akan membuka dokumen secara langsung ya. Oke, sambil jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya lagi juga boleh, silakan. Ini sambil saya nunggu filenya saya buka terlebih dahulu. Silakan boleh kalau ada yang bertanya sambil ini saya nunggu buka foldernya terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan sepertinya. Oke, terima kasih kembali Kak Tias Fatma. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Gimana Pak kalau uang dana pembelian buku hanya untuk beli buku paket saja, sedangkan sangat kurang untuk beli buku bacaan? Aduh, sampai kesel aku.
Ini kasusnya sebetulnya hampir sama seperti yang dialami Kak Tia Sukma tadi ya, bahwa eh, dana yang harusnya itu untuk pembelian buku bacaan, tapi justru malah dibelikan buku paket. Ya, kalau solusinya sih sebetulnya balik lagi, ini adalah kebijakan dari kepala sekolah. Kalau ini kan langsung spesifik ke kepala sekolahnya atau pemangku kebijakan di sekolah. Eh, dan ini kan biasanya sudah umum bahwa apa itu setiap tahun ajaran baru itu mesti yang dibelanjakan itu adalah buku paket, bukan buku bacaan. Dan buku paketnya pun juga kadang antar kurikulum itu kan beda-beda. Bahkan setiap terbit kurikulum baru otomatis pengadaan buku baru lagi. Dan yang diadakan adalah ya lagi-lagi buku paket, buku bacaannya nggak pernah dapat tempat. Gitu. Nah, inilah pentingnya kita sebagai pustakawan untuk kita memberikan pemahaman kepada stakeholder, kepada halayak umum lah. Kepada siapapun kita juga perlu untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman bahwa buku bacaan, buku fiksi itu juga penting. Bahkan menurut saya lebih lebih menarik dan lebih penting buku fiksi daripada sekedar buku paket. Kalau buku paket ya mohon maaf Bapak dan Ibu, meskipun kurikulumnya beda, konsepnya beda, tapi kan materi yang disampaikan di dalamnya itu sama. Misal contoh materi buku paket matematika katakanlah. Ya kalau misal contoh teorinya tentang teorema Pitagoras ya dimanapun bukunya mau bagaimanapun kurikulumnya ya Pitagoras gitu kan. Atau mungkin rumus segitiga ya rumus segitiga semua sama kan, tidak berubah, hanya mungkin bahasa dan cara pengerjaannya saja yang mungkin agak berbeda antara satu buku antar kurikulum. Tapi beda ceritanya kalau itu adalah buku fiksi. Mungkin terdengar kayak, lah emang manfaatnya buku fiksi untuk pendidikan apa? Nah ini yang paling sering jadi alasan oleh stakeholder. Buku fiksi itu kan bukan buku pelajaran. Ya memang, buku fiksi itu tujuannya adalah untuk merangsang atau menstimulus siswa agar mereka itu punya daya imajinasi. Nah, dari daya imajinasi inilah kemudian mereka bisa tahu atau mereka bisa berpikir kritis. Contoh nih, misal ada rumus Pitagoras. Kok ada rumus Pitagoras seperti ini tuh asal muasalnya dari mana? Nah, ini kan harus punya apa ya, harus bisa atau berani berpikir out of the box. Dan berpikir out of the box ini pun juga harus dilatih. Salah satu melatihnya adalah dengan daya imajinasi. Contoh-contoh yang lain yang mungkin terasa lebih mudah adalah gini. Ketimbang Bapak dan Ibu menonton film dokumenter sejarah dengan film fiksi ilmiah, katakanlah karyanya Marvel, mungkin film tentang Spider-Man, Bapak dan Ibu pilih yang mana? Tentang film dokumenter sejarah atau film Spider-Man? Ya pasti orang lebih banyak milih Spider-Man. Dan kenapa? Ceritanya menarik. Banyak hal-hal fantasi yang itu mungkin di luar nalar. Tapi di balik di luar nalar itu justru itulah yang menginspirasi berkembangnya teknologi, berkembangnya sains gitu. Eh, Contoh misal mungkin contoh yang lain adalah film Iron Man misal. Dari film yang versi pertama terbit kemudian sampai yang versi yang terakhir yang di Marvel Universe itu kan si bajunya Iron Man itu kan mengalami perubahan, mengalami perkembangan dari yang awalnya hanya besi biasa, kemudian dikembangkan dalam bentuk emas dan titanium, kemudian berlanjut lagi sampai yang terbaru itu adalah nanoteknologi. Nah, bagaimana cara mendapatkan ide inspirasi ini kalau nggak dari fiksi, kalau nggak dari eh, referensi non fiksi, dari imajinasi gitu maksudnya. Nah, itulah pentingnya berpikir imajinasi itu di situ. Justru malah imajinasi atau buku fiksi atau hal lain itu justru yang mewarnai arah perkembangan dari sains, arah perkembangan dari teknologi gitu. Mungkin seperti itu ya untuk jawaban dari saya. Aduh, kalau nggak di ACC ya balik lagi diajukan terus atau enggak mungkin gini. Untuk Kak Janiati ya ini agak sedikit sesi curhat ini malam ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau untuk terkendala dengan buku yang mungkin belum ada, mungkin kalau solusi singkat dari saya adalah kita nggak langsung fokus ke bukunya dulu, kita fokus ke kegiatannya dulu.
Kegiatan ini kan sifatnya murah ya, bahkan mungkin kita tanpa modal pun bisa mengadakan kegiatan. Yang penting kegiatan literasinya kita jalankan, siswa kita ajak, dan yang paling penting adalah tadi ada dampak sosialnya. Siswa itu menjadi lebih cerdas, siswa itu menjadi lebih kreatif, siswa itu menjadi lebih kritis. Dia itu berani bertanya apapun. Dia uh, ingin selalu tahu, ingin selalu tahu. Nah, justru itu yang menjadi uh, arah tujuan dari literasi. Bukan hanya sekedar minjam minjam buku kembali buku, enggak. Tapi siswa menjadi kreatif, siswa menjadi dia selalu tertarik untuk belajar. Dia selalu penasaran dengan bagaimana dunia ini bekerja. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya di kegiatan literasi sampai berdampak. Nah, kalau mulai berdampak, barulah nanti proposal untuk pengadaan buku diajukan dengan memberikan statement yang tadi barusan saya katakan. Sebab kadang begini, Bu. Kita juga mungkin apa ya? Contoh nih, saya juga anggaplah saya sebagai kepala sekolah gitu kan. Eh, Bapak dan Ibu mengajukan proposal kepada saya, Pak, saya ingin mengadakan buku ini. Mesti saya tanya dong, lah buku ini manfaatnya apa gitu kan. Lah mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan setelah saya jelaskan barusan tadi. Oh, fiksi ini bisa merangsang siswa untuk berpikir kreatif, Pak. Fiksi itu bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik, lebih selalu berpikir kritis, bertanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau belum ada buktinya, ya kepala sekolah juga menimbang dong lah. Kalau ini belum ada buktinya ya malah bisa dibilang gambling kalau nggak ada dasar buktinya. Nah kalau ada buktinya dulu lah nanti ini loh Pak, siswa udah mulai tertarik, dia pengen membuat riset atau mungkin pengen membuat sebuah produk ini tapi butuh referensi dari buku ini. Nah itu akan lebih lebih mengenal lagi gitu kan. Misal contoh mungkin siswa membuat penelitian tentang gaya linguistik di buku karyanya Pramudia Anantatur atau mungkin karyanya Habibur Rahman. Nah itu kan ya mau tidak mau kan buku itu harus ada karena buku ini akan menjadi bahan penelitiannya si siswa. Tuh. Mungkin seperti itu kalau saran singkat dari saya. Kalau mau lebih jelasnya lagi mungkin habis ini boleh lah kalau mau sharing-sharing, mau chat WA boleh itu ya. Kalau saya bahas semuanya di forum Zoom ini waktunya sepertinya kurang. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar untuk materi. Ini kan tadi kita sudah mulai masuk ke sesi praktik. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu, ini ada daftar template kalender literasi yang sudah disiapkan oleh Pusaka Tunggal. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau template kalender literasi ini, boleh menghubungi admin atau berkunjung langsung ke website kami di pustakatunggal.my.id. Nah, di situ ada nanti di menu produk daftar kalender literasi. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat ya. Ada daftar kegiatan literasi selama 1 tahun. Di sini sudah ada daftar kegiatannya. Bahkan diurutkan per semester juga ada dari bulan Juli sampai bulan Desember, kemudian dari Februari sampai bulan Juni. Sudah ada urutannya. Kemudian ada form agenda literasi. Ini untuk mengurutkan list kegiatan literasi yang mau dilaksanakan itu apa aja itu bisa dimuat di dalam form agenda literasi ini. Kemudian ada juga kalender tahunan. Nah, kalender tahunan ini sebetulnya tampilannya sama seperti kalender biasa, Bapak dan Ibu. Kalender mungkin di tempat Bapak dan Ibu yang ada tanggalnya dari 1 sampai 30 bulan Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Ini pada prinsipnya sama seperti kalender biasa, tapi yang membedakan adalah di dalam kalender ini itu ada space untuk menuliskan agenda. Oh, misal bulan ini, minggu ke ini, bulan ini, misal bulan Agustus, minggu kedua, tanggal ini ada agenda ini. Nah, itu bisa dirinci secara menyeluruh. Kemudian ada juga contoh panduan acara. Ini kalau mau mengadakan acara itu kan tetap mesti harus ada panduannya terlebih dahulu. Nah, ini ada contohnya. Kemudian ada juga daftar peringatan hari besar dan yang terakhir adalah contoh referensi video kegiatan literasi sekolah. Di dalam sini ada link video contoh kegiatan literasi itu bentuknya seperti apa. Nanti kan bisa dipelajari untuk apa itu biar tahu gambarannya lah. Jadi bisa kalau mau ATM amati tiru modifikasi itu sudah ada gambarannya seperti itu. Kemudian ini coba saya tunjukkan sedikit yang daftar kegiatan literasi tadi ya.
Nah, yang muncul, nah ini contoh kegiatan literasinya seperti ini. Ini ada contoh satu dari semester 1 bulan Agustus sampai Desember. Ada rinciannya, bukaan tahun ajaran baru, dan seterusnya. Kemudian semester 2 juga ada dari bulan Januari sampai Mei. Ini juga contoh kedua juga ada. Ini per minggu malah. Bulan September apa, bulan Oktober apa, dan seterusnya. Sampai ini 1 tahun ajaran full. Dan ini itu bisa digunakan terus-menerus. Dalam artian, misalnya tahun ajaran ini sudah selesai. Ya tinggal kembali lagi ke awal semester 1 lagi kan. Gitu. Jadi nggak langsung habis. Oke, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu untuk materi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk sesi Q&A saya serahkan kepada Kak Lia untuk jadi moderator. Silakan Kak Lia. Baik, terima kasih Mas Umam atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali, tentu menginspirasi bagi kita semuanya. Mungkin setelah dijelaskan bagaimana terkait program literasi nanti yang akan dikerjakan di akreditasi perpustakaan, oh, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan, silahkan menyebutkan nama, kemudian asal instansi dari mana. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin sharing, silakan. Kami persilahkan. Atau Ini malah, nggih, ini Bapak. sepertinya karena tadi saat dalam penyampaian materi itu kan pertanyaannya langsung mengalir, langsung Oh muncul. iya, iya. Jadi mungkin Jadi kayaknya semuanya sudah. pertanyaannya udah habis nih. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi, boleh silakan. Oke, silakan. Berarti langsung semuanya sudah paham, Mas. Sudah ada banyak inspirasi mungkin bagaimana ke depannya membuat program literasi. Oh iya, atau mungkin gini ya, ada yang mau bertanya, boleh silakan. Kalau enggak, mungkin saya lanjutkan dengan sesi praktik sedikit. Saya berikan tips bagaimana memanfaatkan GPT untuk membuat program literasi, mungkin seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ini mumpung acara hari ini gratis ya, Mas ya? Nggak ada fee-nya sama sekali. Silakan. Bagi yang punya permasalahan di perpustakaan bisa disampaikan di sini. Nanti barangkali ada yang membantu dan masuk atau yang lainnya. Monggo. Sepertinya tidak ada ini, Mas Umam. Monggo bisa dilanjut kalau mau ada materi tentang praktek sedikit. Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, sebelumnya mohon izin, ini si kecil Mbak pengen ikut. ditutup lagi ya Mbak. Oke, sip. Oh nggih. Nggih, nggih. Oke, ini menarik Campure dari gurih. halaman saat mana tadi? SD Oh iya, ini Muhammad ada satu. Rumah. Ya. Ini menarik dan ini juga bisa jadi referensi kegiatan literasi untuk Jarang, Mbak. Jarang. Nah, Jarang. ini menulis dengan mengarang cerita seperti ini kan itu juga bisa mengasah pikiran siswa untuk dia berpikir ya, untuk dia mengingat pengalamannya dia dari kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti apa, yang menarik dari pengalamannya dia seperti apa, bagaimana cara dia menyampaikan. Nah, itu kan juga menarik. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Bapak ini. Oke, terus saya mau singkat saja sedikit, tapi mungkin di sini mungkin langsung kita tutup. Oke. Nah, di sini saya menggunakan DeepSeek ya, Bapak dan Ibu. Sudah kelihatan ya.
Kenapa saya menggunakan DeepSeek, tidak menggunakan Gemini ataupun yang lain? Ya, satu karena gratis sih. Kalau Gemini itu gratis tapi ada batasnya. Dan saya sudah mencapai batasnya gratisnya si Gemini. Jadi saya sering kalau menggunakan Gemini itu mesti terpojok, kamu harus upgrade ke premium dan sebagainya. Tak males kalau seperti itu. Nah kalau DeepSeek ini dia gratis dan dia menurut saya logikanya sih, ya iya. Dan menurut saya logikanya si DeepSeek ini dia lebih menarik. Oke, saya contohkan sekilas saja singkat. Saya mohon izin untuk suara saya agak saya. Oke, silakan. Oke, ya. Nah, cara untuk memanfaatkan ChatGPT untuk merancang program literasi adalah pinter-pinternya Bapak dan Ibu dalam membuat prompt atau membuat kata kunci atau kata perintahnya. Saya kasih contoh gini. Kamu adalah pustakaan sekolah yang ahli dalam membuat kegiatan literasi untuk siswa dan kegiatan itu selalu menarik minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Ini gambaran umum ya, maksudnya ini adalah untuk menyeting agar si ChatGPT-nya ini dia bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam hal ini adalah dia sebagai profesionalnya kegiatan literasi di sekolah. Kemudian masukkan perintahnya. Saya ingin membuat daftar kegiatan literasi untuk 1 tahun ajaran. Kemudian masukkan juga deskripsi sekolahnya. Saya di perpustakaan sekolah dasar misalnya. Misal mungkin perpustakaan sekolah dasar Muhammadiyah misalnya. Kemudian tambahkan juga targetnya atau output yang ingin kita harapkan. Target saya adalah saya ingin mengajak siswa untuk suka dan berkunjung ke perpustakaan sekolah setiap hari. Nah, seperti itu boleh. Kemudian kalau mau lebih spesifik bisa ditambahkan buatkan dalam bentuk daftar. Nah, seperti ini Bapak. Kita coba ya. Semakin sering kita membuat prompt untuk ChatGPT, maka semakin sering otak kita terasah untuk membuat prompt yang itu spesifik. Tantangannya itu di situ Bapak dan Ibu. Semakin sering kita memakai, ya ibaratnya kan kita semakin terlatih. Semakin kita terlatih, maka prompt-prompt yang kita gunakan pun juga tentunya akan lebih spesifik dan itu lebih mengenal. Isi daftar kunjungan dulu, Mas. Nah, di sini sudah muncul daftarnya. Daftar kegiatan literasi 1 tahun ajaran, tema besarnya apa, kemudian ini dimulai dari bulan Juli sampai Agustus, fokusnya adalah masa pengenalan dan pembiasaan, tema bulannya adalah Welcome Back Reader. Oke, program rutinnya. Nah, ini kan menarik Bapak Ibu. Ketimbang kita pusing-pusing memikirkan, wah gimana ya, kita tinggal langsung masukkan aja problem ataupun yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai, kita masukkan ke dalam ChatGPT. Nah, dari sini kemudian kita analisis lagi mana yang paling relevan, mana yang perlu kita pilih, mana yang perlu kita apa istilahnya kita eliminasi seperti itu. Seperti itu mungkin. Balik lagi kalau Bapak dan Ibu mau apa ya, mau konsultasi secara privat untuk penggunaan ChatGPT di perpustakaan Bapak dan Ibu juga boleh, tapi lewat chat ya. Kalau lewat Zoom seperti ini waktunya habis Bapak dan Ibu. Oke, mungkin dari saya untuk materi cukup seperti itu. Sebelum kita tutup,
Apakah saya buka kesempatan terakhir? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada, Kak Lia. Baik, sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya bagi yang telah mengikuti SPT ke-15 pada hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat tentunya perkembangan juga bagi perpustakaan di sekolah kita masing-masing. Namun sebelumnya, dari Mas Mam, adakah closing statement yang mau disampaikan? Oke. Bentar, ini malah ada pertanyaan dari Hah? Kak Aswin. Ada pertanyaan. Oh ya, Kelas meeting apa termasuk kegiatan literasi? Tergantung bentuknya. Kalau ada, kalau kelas meeting itu kan pada umumnya dia bersifat perlombaan ya, kegiatan lomba. Kalau lomba itu ada informasi yang dimuat atau ada skill yang diasah, misal lomba membaca puisi atau mungkin lomba menyanyi pun juga ada skill yang perlu diasah kan, atau mungkin intinya ada skill yang perlu diasah, ada informasi yang perlu diasah, mungkin bisa dimasukkan dalam kegiatan literasi. Tapi kalau misalkan mungkin lombanya sepak bola atau mungkin lomba pecah air atau mungkin lomba apa ya, lomba-lomba yang sifatnya fisik dan itu tidak ada kaitannya dengan olah pikir kan saya kira juga nggak bisa kalau dimasukkan dalam kegiatan literasi. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan pengetahuan, ada kaitannya dengan informasi itu bisa. Seperti tadi lomba lomba orasi, atau mungkin lomba membaca puisi, atau mungkin lomba menyanyi pun juga bisa sebetulnya. Seperti itu mungkin. Oke ya. baik. Closing statement-nya bisa disampaikan sekalian, Mas. Oke, closing statement untuk saya begini Bapak dan Ibu, agak panjang gini closing statement. Bapak dan Ibu, bekerja di perpustakaan itu mungkin apa ya, terasa berat, apalagi karena kita tidak banyak lirik, kita tidak banyak mendapatkan dukungan dari stakeholder. Tapi bukan berarti terus kemudian kita perlu menyerah dan kita berhenti, enggak. Kalau dari saya pribadi, mau sekecil apapun kegiatan literasi di perpustakaan Bapak itu, sebisa mungkin jalankan, jangan sampai berhenti. Dan misi kita sebagai pustakawan bukan hanya sekedar meminjamkan, mengembalikan buku, tapi visi kita adalah memberikan pencerahan kepada generasi selanjutnya. Saya juga berpikir kenapa di era sekarang, eranya informasi, eranya teknologi, kita mau mencari informasi apapun bisa, bahkan dari ChatGPT pun hanya dalam hitungan detik bisa. Tapi kenapa dengan semakin pesatnya teknologi justru daya kritis kita semakin menurun? Gitu. Mungkin Sudah. dari saya cukup itu. Semoga nanti Bapak dan Ibu bisa tetap apa itu, semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan, selalu saling mendukung dan ikuti terus event dari Pustaka Tunggal. Sekian dari saya, terima kasih. Mas, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana? Mau dijawab? Ada, ini kesempatan terakhir ya, habis Ya, itu udah kesempatan cukup. terakhir ya. Nggih. Silakan dijawab sekalian. Dari sekian banyak AI, apa aplikasi yang efektif dan efisien dan akurat? Tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau saya pribadi saat ini, saya lebih seringnya pakai 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 DeepSeek yang tadi saya pakai, chat chat AI. Aplikasi AI itu ada banyak sebetulnya. AI untuk ChatGPT, untuk chat AI itu ada DeepSeek, ada Gemini, ada ChatGPT. Nah, untuk AI untuk membuat video kan ada Vio, ada bahkan AI untuk membuat musik juga ada yang Suno AI yang kemarin viral karena di Istana Negara kemarin pakai aplikasi itu, Suno AI. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya seringnya pakainya yang DeepSeek yang sekarang. Kenapa pakai DeepSeek? Karena
menurut saya logikanya DeepSeek itu lebih lebih kritis dan lebih lebih penjabarannya lebih masuk akal ketimbang yang apa itu yang Gemini. Apalagi Gemini versi Flash versi dasar itu sangat 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 hambar kalau menurut saya. Kalau DeepSeek ini cukup ada bobotnya. Kemudian yang lain juga saya pernah pakai pakai Gigi AI itu juga hampir kurang lebih hampir sama lah seperti Gemini. Gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi menyarankannya pakai DeepSeek. Tapi balik lagi, mau sebagus apapun aplikasinya, tergantung si user, tergantung si pengguna chat AI-nya tadi. Dia bisa memberikan prompt yang Benar-benar spesifik, Pak. gitu mungkin. Baik, terima kasih Mas Umam atas materi yang telah Nggih, paling disampaikan kawan itu. pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya, silahkan lebih lanjut bisa chat ke sosial media kami, bisa DM lewat Instagram kami yaitu Nah, lagi tok @pustaka, nopo atau bisa kabeh? langsung konsultasi melalui WA di WA kami yang Nggih. sudah kita cantumkan di sosial media kami. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrohbil alamin. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu literasi adalah investasi jangka panjang bagi diri kita dan bangsa. Maka Saya gurih tugas barang ya, kita betul ya sebagai Pak. seorang Nah, pustakawan teruslah membantu dan membimbing dalam membaca, menulis, dan berpikir kritis. Karena dengan literasi kita menyiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Lia Umaroh, SIP. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya atau hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa di bulan September, di minggu kedua atau minggu ketiga, Pustaka Tunggal akan mengadakan kegiatan lagi, yakni SPT yang ke-16. Sorry, mohon maaf. Pustaka Tunggal akan mengadakan kegiatan di mana kegiatan tersebut yaitu launching logo baru Pustaka Tunggal dan ada juga pengenalan produk terbaru kami yaitu Slim Super X di mana Slim ini akan mempermudah tugas bagi para pustakawan. Monggo di event selanjutnya bisa bergabung. Silahkan terus cek dan pantau terus di sosial media kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.